Hai semuanya, apa kabar? Tidak terasa sudah 5 bulan kita belajar dari rumah. Semoga kalian tetap sehat ya. Ini adalah pertemuan pertama kita di kelas 8. Selamat bagi kalian yang naik ke kelas 8. Semoga kedepannya kalian semakin rajin dan semakin semangat. Oke? Kalian pasti sudah tahu kan nama saya siapa? Jika belum tahu atau jika kalian lupa, ini nama saya di sini. Oke. Ada yang tahu hari ini kita akan membahas tentang apa? Hari ini kita akan membahas tentang teks berita. Sebelumnya, saya harap kalian membawa buku tulis dan pulpen untuk mencatat materi-materi yang penting yang akan saya sampaikan di video ini. Sudah membawa buku tulis dan pulpennya, mari kita saksikan materinya. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Sebelumnya, tolong kalian perhatikan video ini sampai akhir karena nanti saya akan memberikan latihan soal tentang materi berita. Oke, hari ini seperti yang saya sudah bicarakan, kita akan membahas tentang berita. Berbicara soal berita, pasti kalian sudah familiar dengan kata berita. Berita bisa kalian lihat di televisi, koran, maupun sosial media kalian. Tapi, apakah kalian tahu apa itu berita? Berita adalah informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Biasanya, berita disajikan dalam bentuk cetak, siaran, atau dari mulut ke mulut yang disampaikan kepada orang banyak. Teks berita yaitu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Kalian pasti sudah tahu kan berita tentang COVID-19 atau coronavirus? Coba kalian buat pertanyaan dari berita tersebut. Bisa kan? Biasanya, pertanyaan itu pasti mengandung kata tanya atau tanda tanya. Contoh kata tanyanya itu adalah apa, mengapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Kata tanya tersebut termasuk ke dalam unsur teks berita. Biasanya dalam bahasa Inggris disebut dengan 5W plus 1H, atau dalam bahasa Indonesia disebut adik Simba, yaitu what, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Perlu kalian ingat kembali, unsur-unsur berita terdiri atas 5W plus 1H, dan dalam bahasa Indonesianya disebut dengan adik Simba. Kalian harus ingat ya, adik Simba dan 5W plus 1H. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu 5W plus 1H. Jadi, W pertama, what, itu menjelaskan apa peristiwa yang diinformasikan. Kemudian, where, di mana peristiwa itu terjadi. When, kapan peristiwa tersebut terjadi. Who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Why, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Dan how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Jawabannya, misalnya di mana peristiwa itu terjadi? Jawabannya di rumah atau di sekolah, di kantor, dimanapun yang menunjukkan tempat. Kemudian, jawaban dari kapan peristiwa tersebut terjadi bisa dijawab misalnya saat siang hari atau saat malam hari, atau bisa juga hari Kamis, hari apa gitu. Dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Ini menyatakan orang ya. Jadi misalnya jawabannya saya atau kamu atau guru atau murid gitu. Sejauh ini kalian sudah paham? Kalau kalian belum paham, silakan kalian tonton video ini dari awal atau kalian tanya
kepada saya di kolom komentar ataupun WhatsApp. Simpulan dari materi hari ini yaitu berita merupakan informasi yang bersifat aktual. Ingat, informasi yang bersifat aktual. Kemudian, berita itu dapat berasal dari media cetak maupun elektronik. Media cetak itu seperti koran ataupun majalah dan lain sebagainya. Kalau elektronik bisa kalian dari HP kalian atau dari laptop, dari televisi, radio, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu berita mengandung 5W plus 1H atau adiksimba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ingat, 5W plus 1H atau adiksimba. Selanjutnya, jika kalian sudah menonton video ini, kalian silakan mengisi latihan yang sudah saya berikan di Google Form. Oke. Semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa selanjutnya kita masih membahas tentang berita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.